Yang pertama, bagaimana implikasi penerapan kartu prakerja untuk kelangsungan iklim kerja setelah pandemi corona nanti selesai? Waduh, ini seharusnya pertanyaan ini diberikan kepada jajaran pemerintah yang tercinta ya. Tetapi karena kebetulan saya bukanlah bagian dari jajaran pemerintahan yang tercinta, jadi saya menjawabnya dalam cara pandang saya pribadi sebagai praktisi. Ya, teorinya, ingat ya, Bapak Ibu, ini adalah cara pandang saya pribadi, jangan dilaporin polisi nih, ya. Jadi teorinya, kartu prakerja ini kan tujuannya memberikan ilmu kepada si orang-orang yang butuh kerja, baik dia karena di PHK atau karena sedang mencari kerja belum dapat. Kemudian ilmu-ilmu yang didapatkannya, teorinya lagi, itu adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat yang bisa dipakai untuk mencari kerja atau beraktivitas wirausaha. Kan begitu tuh teorinya. Dalam prakteknya, silakan Bapak Ibu nilai sendiri apakah kartu prakerja itu efektif atau tidak ya. Karena ini berhubungan dengan masalah janji politik nih, saya nggak mau ikut campur membahasnya dalam forum pendidikan, forum edukasi seperti ini. Ya, tetapi kalau ternyata pelaksanaannya, misalkan ya, ilmu-ilmu yang diberikan itu kurang bermanfaat, ya, tentu di dalam prakteknya nanti di lapangan nggak perlu nunggu pandemi corona selesai. Sekarang aja ilmu itu belum tentu bisa dipraktekkan gitu. Kalau ilmu yang diberikan kurang bermanfaat. Tapi kalau ilmu yang diberikan bermanfaat, maka tentu sangat bisa dipakai, baik untuk wirausaha maupun untuk mencari kerja. Contoh apa contoh? Contoh, saya nggak mau ambil contoh kartu prakerja. Saya mau ambil contoh yang saya dengar, informasi yang saya dapat nih, ada beberapa artis-artis selebgram, artis YouTube ya, selebriti YouTube, mereka atau artis-artis terkenal lainnya, mereka di masa PSBB ini bikin video-video YouTube tutorial macam-macam hal-hal sederhana, memasak inilah, memasak hal sederhana, kue ini, yang simpel-simpel gitu ya. Dan itu di-share ke YouTube secara gratis. Kan YouTube gratis kita. Modalnya kan cuma pulsa doang kan? Kuota. Ya. Kalau kita nempel di tempat yang ada WiFi gratis, ya udah dapat kita. Kita bisa download di YouTube. Nah, ilmu itu menurut saya sangat bermanfaat dan banyak orang-orang masyarakat yang menerapkan ilmu-ilmu yang didapat dari video tutorial tadi, ya. Dan akhirnya mereka bisa menjadi wirausaha, bisa dapatkan tambahan penghasilan dan sebagainya. Ya. Nah, kembali ke tadi kartu prakerja ini, saya tidak bisa menjustifikasi apakah ini akan efektif atau tidak. Tetapi ya kita bisa sama-sama melihat saja isinya apa. Kalau teorinya sih bagus, tapi dalam prakteknya bagaimana kita bisa melihat kalau memang itu bagus, maka seharusnya jadi bagus. Ya, kalau teorinya bagus tapi dalam pelaksanaannya dikotori dengan berbagai macam hal yang kurang baik, maka dalam prakteknya tentu akan menjadi tidak baik. Ya. Berikutnya pertanyaan nomor 2. Manajer marketing dirumahkan atau PHK secara halus, tidak dapat apapun karena tidak mencapai target, walaupun dia sudah berusaha melalui online, tapi customer saat ini memang sepi akibat PSBB. Bagaimana menyikapinya? Menyikapinya adalah perusahaan, manajemen, atasannya, bagian business development, seharusnya momen seperti ini membuat mereka bekerja ekstra keras untuk melihat apakah
proses bisnis yang sekarang ini ada, yang dijalankan sebelum COVID-19, itu masih efektif nggak untuk dijalankan pada masa COVID-19 ini? Kalau itu sudah tidak efektif, maka seharusnya yang berinisiatif untuk melakukan banyak perubahan itu justru dari si business development, dari pimpinan perusahaan, dari manajemen. Mereka kan yang bisa melihat. Kenapa saya sebutkan 3 yang tadi? Manajemen, pimpinan perusahaan, business development, atau kalau dalamnya ada HR. Karena mereka inilah yang bisa melihat perusahaan dengan helikopter view dari atas. Mereka bisa melihat semua departemen. Tapi kalau orang ada di dalam departemen marketing, dia hanya melihat di marketingnya aja, ada di produksinya saja. Ya, nah ini yang menurut saya perlu dilakukan, sehingga kita tidak serta-merta langsung menyalahkan si manajer marketing. Ya, jangan-jangan bukan karena manajer marketing yang tidak bisa bekerja, si manajer marketing tidak bisa langsung disalahkan. Jadi seharusnya perusahaan melihat dulu, jangan-jangan si bisnis prosesnya memang sudah nggak efektif dalam kondisi sekarang. Kondisi sekarang ini maksudnya COVID-19 ya. COVID-19. Sebagai contoh, ada beberapa hotel, perusahaan perhotelan yang saya tahu, yang saya kenal, mereka melakukan perubahan besar-besaran dalam proses bisnisnya pada masa PSBB maupun work from home ini. Contohnya hotel yang kebetulan yang saya tahu ada di Medan. Karena orang kan sekarang waktu work from home itu tidak lagi atau work from home atau PSBB ini tidak bisa lagi, bukan tidak bisa ya, tidak berminat untuk ke hotel lah ceritanya gitu. Sehingga tingkat okupansi hotel itu menjadi sangat turun. Ya. Tingkat okupansi hotel menjadi sangat turun sehingga mengganggu proses di dalam usaha perhotelan tersebut. Kamar-kamar kosong. Yang dilakukan oleh manajemen hotel tersebut saat ini adalah melakukan perubahan besar-besaran, meminta semua manajemennya untuk belajar masak, ya, dan sekarang mereka merubah usahanya menjadi industri catering. Karena fasilitas masak-memasak lengkap, chef punya, ahli masak banyak di hotel tersebut, sehingga semua sekarang belajar. Ya, bahkan tuh para manajemennya, karena sekarang lagi bulan puasa, mereka menggelar dagangannya untuk takjil, untuk hidangan buka puasa dalam porsi-porsi kecil, dijual di jalanan di depan. Ya, itu mereka lakukan, ya, sehingga proses usaha, kegiatan usaha di industri perhotelan atau di hotel tersebut bisa survive. Nah, ini yang dibutuhkan sebenarnya.